Bro and Sis, welcome back di podcast Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKUWKS. Di sini masih dengan aku, Rara, host yang bakal temenin kalian bincang-bincang seru pada kesempatan sesi kedua ini nih. Nah, kita masih dengan tema yang sama ya tentunya ya. Di sini aku udah kedatangan nih gue star yang sekarang ini lagi trending topik juga tentunya ya. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk Kak Vicky dan juga Kak Ana. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Vicky Novalia Zahiro. Aku dari semester 7 FKWKS. Sekarang giliran aku ya. Aku Anang Triadi, sekarang semester 3 sama dengan Cleo. Dan halo semuanya. Oke, gimana nih Kak kabar dan perasaannya pada hari ini nih? Gimana kemarin kan aku selalu ngeliat nih kalau kalian berdua nih berseliweran di FYP aku terus nih. Gimana nih perasaan dan kabarnya hari ini? Oke, untuk kabarnya hari ini Alhamdulillah baik. Kalau aku Karena alhamdulillah luar biasa sih, seperti luar biasanya. biasa Selalu banget luar ya. biasa. Alhamdulillah banget ya. Oke, penasaran nih aku reaksi awal Kak Vicky sama Kak Anang ini pas tahu kalau misalnya kalian berdua tuh lolos di PKM ini tuh gimana sih reaksi pertama kali gitu? Oke, untuk aku sendiri, aku awalnya itu nggak expect ya, karena kita waktu presentasi di PKP 2 itu, kita waktu minggu-minggu ujian nih. Kalau nggak salah, keesokan harinya itu aku ujian OSCE. Jadi kayak, aduh, mana persiapan kita waktu itu untuk mempersiapkan presentasi waktu PKP 2 itu juga hamin beberapa jam aja. Akan tetapi Iya, untuk iya. slide PPT-nya sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Nah, untuk pengumuman dari kita lolos ke PIMNAS itu yang masuk ke 525 tim dan kita salah satu di antaranya itu kebetulan kan waktu itu Anang, terus Yohanes dan juga Bu Hamidah itu nelpon. Nah, posisinya waktu itu aku lagi tidur karena waktu itu lagi sakit. Nah, terus dapat mention tuh dari teman-teman semuanya banyak di tengah malam. Akhirnya aku buka WA. Setelah buka WA, wah ternyata kita lolos. Nah, itu aku nggak Alhamdulillah ekspektasi banget. banget sih gitu. Kalau Kak Anang nih gimana nih bisa dijelasin? Eh, Semuanya ini tuh terjadi di luar ekspektasinya karena persiapan kami sendiri tuh saat PKP 2 itu seleksi menuju PIPNAS tuh hanya beberapa jam dan itu kami juga di minggu-minggu ujian tentunya dengan kurangnya persiapan kami membuat kami tuh nggak berekspektasi banyak. Tapi alhamdulillah kami melangkah maju ke PIPNAS dan tentunya itu perasaan yang luar biasa. Luar biasa banget. Pas teleponan itu setelahnya tuh saya pribadi ya, itu bingung, terus nggak lama itu saya nangis. Karena ya perjuangan setahun itu bukan waktu yang singkat, jadi Betul banget. membuat saya nangis. Kalau respon dari keluarga nih gimana nih? Pasti ikutan bangga juga nggak sih? Ya, tentu. Langsung telepon keluarga pas Waktu itu kan sampai karena hampir tengah malam ya, jadi keesokan harinya aku esokan harinya. telepon gitu. Terus dari keluarganya mungkin ada kayak wejangan-wejangan khusus gitu kah? Oh ya, Pesan-pesan kayak gimana Kak bisa ceritain? kalau dari orang tua aku sendiri sih kayak semangat ya buat untuk kedepannya terus belajar lagi terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan menuju PIMNAS, terus waktu hari-hari di PIMNAS itu apa aja yang harus disiapkan dan juga untuk menjaga kesehatan, itu aja sih. Kalau Kak Anang gimana nih kalau pesan-pesan dari keluarganya? Untuk orang tua aku sendiri tuh, Mhm. jujur ya, orang tua aku tuh kurang mengetahui tentang PKM ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh anaknya pasti didukung sepenuhnya. Wejangan dari orang tua saya sendiri tuh perbanyak doa karena ini emang bisa dikategorikan sebagai lomba. Jadi itu yang saya jaga terus. Jadi peran orang tua juga pastinya sangat penting ya untuk kesuksesan dari Kak Vicky sama Kak Anang sendiri ya. Nah, selain tadi kan udah support-support, aku penasaran sih Kak Vicky sama Kak Anang ini anak rantau atau anak sini sih sebenarnya? Anak sekitar WKS sini aja sih sebenarnya. Mungkin Hmm? kalau aku anak rantau, aku asalnya dari Kalimantan Timur. Jadi setahun itu aku berdedikasi untuk ini, tidak pulang.
Jadi suatu kebanggaan sendiri dengan tidak pulangnya aku, itu bisa mengantarkan kami ke Pimpinas. Berarti bisa ikut membawa, apa ya, dampak yang baik juga ya buat provinsi mungkin ya. Oke, selain support keluarga mungkin ada support-support sistem lain mungkin misalnya dari sahabat kah ataupun dari pacar mungkin ya atau temen gitu ya maksudnya ya? Gimana gimana Kak Vicky? Oke, kalau dari aku sendiri, untuk saat ini masih keluarga sama teman terdekat sih, gitu. Ya betul banget kalau misalnya Kakak gimana? Ya kalau aku jomblo ya, jadi nggak ada yang Oke oke, nyemangatin. jomblo. Tapi untungnya aku dikelilingi oleh teman-teman yang selalu support dan mengucapkan selamat itu suatu booster Booster banget, iya betul. untuk saya. Jadi itu selain itu juga keluarga aku juga ngucapin dan itu sesuatu yang buat aku merasa kembali lagi bersemangat karena Oke, hal-hal kuliah ini bikin saya ngedown. betul. Lebih tepatnya single happy ya Nang ya. Oke, jadi, di sini aku pingin kulik-kulik nih lebih mendalam lagi ya, tentang apa ya, kok anak zaman sekarang itu bilangnya itu mental health nih ya, mental health, di mana kan kita tahu ya kalau misalnya PKM ini tuh bukan waktu yang singkat ya, jadi total waktunya berapa lama sih awal sampai, PIMNAS ini kira-kira? Lebih Sampai setahunan setahunan ya. ya, ini bukan waktu yang lama banget nih. Gimana sih, kalian kayak, eee, menanggapinya dari lamanya waktu ini tuh? Mungkin ada kayak stres atau apa, mungkin bisa kalian bagi kisahnya kalian? Oke, kalau dari aku pribadi ya, memang ada kadang itu ada up and down-nya. Jadi kadang kita itu juga keunikan kita juga alhamdulillahnya dari Rio ataupun dari Bu Hamidah dan Anang juga itu saling support. Jadi misal kita lagi down gitu, mungkin kita lagi capek ya. Nah, dari mereka-mereka ini dan dari Bu Hamidah ini juga memaklumi kita. Tapi dari sisi kecapean kita itu, beliau itu membiarkan hanya beberapa waktu saja. Setelah itu beliau mulai ngasih motivasi-motivasi lagi dan, kita mulai ngerjakan proposal kita lagi, kayak gitu. Wah, tentu berarti peran dari pembimbing ini juga sangat penting ya, Iya, bener Hamidah. banget. Iya, benar banget. Kalau dari Ana mungkin? Eee, pastinya ya tahun 2023 ini seperti roller coaster bagi tim PKN karena ada semangat yang naik, ada yang turun juga. Jadi ini, sesuatu yang harus kami pertahankan konsistensinya tentunya. Terus juga dari Ibu Kamida selaku pembimbing kami, Johannes, Mario, dan Kak Vicky juga itu selalu berusaha untuk menutupi, kelelahannya. Jadi itu sesuatu yang mendorong saya untuk selalu, eee, mengutamakan PKM ini. Oke, berarti selain manajemen stres, mungkin di sini juga perlu digarisbawahi ya, untuk perlunya manajemen waktu. Penasaran nih gimana sih, kan kita tahu ya kalau misalnya kalian tuh ada IG-nya, terus gimana caranya timeline research-nya ini, berjalan efektif pas implementasi? Jadi timeline-nya yang kalian buat ini kan, aku ulang lagi ya mungkin kurang jelas ya. Jadi, di Instagram ini kan kalian ada timeline research-nya nih, itu tuh gimana sih kalian, implementasinya tuh gimana? Kayak berjalan lancar kah atau gimana? Bisa dijelasin? Mungkin aku dulu yang jawab. Oke. Jadi itu ada timeline-nya emang benar, itu ada PJ-nya sendiri. Oh ada PJ-nya PJ-nya ya, sendiri, menarik namun banget. kami kerjakan bersama-sama. Dan untungnya pas pelaksanaannya itu di waktu libur dan sedikit memakan waktu kuliah. Jadi, untuk pengaturan waktu, saat di waktu libur itu kami gunakan secara maksimal dan untuk di waktu kuliah itu kami lakukan di waktu senggang. Jadi begitu. Betul banget, berarti manajemen waktu tuh sangat penting juga ya selain manajemen stres. Oke, sebelum kita lanjutin buat bincang-bincang seru kita kali ini, mungkin Kak Vicky sama Anang bisa minum dulu ini. Ya Kak, ini aku ambilin nih. Oke, thank you. Oke, mungkin bisa dilihatin dulu itu. Tulisannya keren banget ya, biceps. Oke, Makasih ya. oke. Nah, kita lanjutin lagi ya buat tanya-tanya lagi nih. Gimana sih,
mungkin kalian bisa kasih resep nih buat Bro and Sis di rumah cara nemu balance antara akademik dan PKM. Mungkin tadi kan udah dijelasin sama Kak Anang, bisa dispesifikin lagi nggak gimana sih sebenarnya kayak resep-resep rahasianya kalian nih buat ngebagi waktunya? Oke, kalau dari aku pribadi karena sebelumnya aku pernah menjabat sebagai lokal koordinator di CIMSA atau sebagai ketua di CIMSA. Jadi dari situ aku udah belajar nih selama setahun waktu kepengurusan itu gimana sih cara kita untuk memanajemen waktu yang baik gitu. Meskipun ya dari situ aku juga belajar, oh ternyata manajemen waktuku ini masih kurang baik. Nah, kedepannya aku bakal lebih baik lagi. Nah, dari situ aku akhirnya ya berusaha untuk lebih baik lagi dalam mengatur manajemen waktu. Wah, berarti ini ilmu baru lagi ya. Selain manajemen stres, manajemen waktu, ternyata ada juga manajemen kepemimpinan ya Kak di Iya, sini. betul banget. Dan aku lihat nih dengan pengalamannya eh Kak Vicky itu pernah menjadi lokal koordinator buat CIMSA periode selanjutnya dan juga Kak Anang nih juga setahu saya juga mengikuti aktif mengikuti BEM dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus yang lainnya tentunya. Jadi organisator nih Kak Anang juga ya tentunya. Jadi ternyata kita juga harus menyimbangi ya antara belajar dan juga kegiatan PKM dan juga tambahan organisasi Oh tentunya. ya, di sini aku mau nambahin juga ya, Apa itu, Kak? terkait dengan manajemen itu tentunya kita juga Mhm. harus menentukan skala prioritas. Mana sih yang lebih penting atau yang lebih urgent dalam waktu dekat, kayak gitu. Jadi, misal nih kita list dulu, terus kita pikirkan nih, "Oh ini yang lebih penting, ini yang lebih penting." Nah, kalau yang lebih penting harus kita dulukan, kayak gitu sih kalau dari aku. Menarik banget nih, Kak, eee, resep-resepnya ya, Kak, ya, dan itu ternyata cara Kak Vicky dan juga Kak Anang untuk bisa membagi waktu antara padatnya jadwal kalian berdua. Oke, gimana sih aku pingin tahu nih, mungkin ada momen-momen, menarik atau unik pas penelitian nih mungkin? Oke, jadi momen yang paling membuat saya ketawa dan juga eh, Kak Rio juga ya, itu saat Kak Vicky memegang tikus eh, itu megangnya sambil teriak-teriak, itu di satu ruangan itu heboh karena Iya mendengar iya. suara Kak Vicky, tapi bisa dimaklumikan karena perempuan yang tidak suka hal-hal yang demikian. Jadi itu sesuatu yang apa namanya bikin ketawa tapi juga bikin takjub karena bertekad untuk memegang tikus yang ya mungkin untuk cewek itu serem. Iya. Betul banget. Mungkin ini juga, apa, masih pengalaman awal-awal juga ya, Kak, ya, apa, nanti ke depannya bakal lebih sering lagi kan mau jadi peneliti ya mungkin, Kak, Amin. iya, sama Kak Ana, oke. Jadi gimana nih kalau misalnya perpisahan sama tikus-tikusnya tuh kayak sampai kebawa mimpi atau enggak nih? Oh, kalau kebawa mimpi enggak ya? Enggak ya? Ketika dia determinasi atau dibunuh, itu kayak kita kan biasanya tiap harinya ada yang nyunde, ada yang ngasih pajanan asap rokok itu. Jadi kayak, wah sepi ya rasanya gitu. Akhirnya kita nggak nyundi lagi, terus nggak bolak-balik ke lab hewan coba, kayak gitu sih. Jadi kayak merasa kesepian itu aja sih. Karena kan kita kurang lebih selama 4 sampai 5 minggu nih, memantau si Iya. tikus itu, gitu. Lucu juga ya pengalamannya dari Kak Vicky sama Kak Anang ini ya tentang pertikusan ini ya. Oke, setelah kita tanya-tanya hal yang lucu-lucuan ini, di sini aku mau mulai sedikit serius lagi nih pertanyaannya. Gimana sih persiapan fisik dan juga mental dari Kak Vicky dan juga Kak Anang mungkin menjelang PIMNAS? Mungkin bisa dijelasin kayak singkatnya tuh gimana? Oke, untuk persiapannya sendiri kita nggak ada persiapan khusus sih. Tentunya kalau kesehatan tentunya kita juga udah menjaga banget, terus, meminimalisir untuk nggak jajan di luar, karena kan takutnya di hari H atau mendekati hari H itu kita jatuh sakit, kayak gitu. Terus untuk persiapan-persiapan yang lainnya, kita juga waktu menjelang presentasi juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan oleh dewan juri, seperti itu. Oke, Kak Anang gimana nih persiapannya? Untuk persiapan itu mungkin dari persiapan secara apa namanya pakaian ya karena di sini ada pakaian tertentu yang harus kami siapkan yaitu pakaian adat karena di sana kami harus mewakilkan daerah yang asal kami maksudnya. Jadi itu mungkin sedikit agak
ada kehebohan karena Bet menentukan pakaiannya. itu apalagi Kak Anang kan tadi bilangnya dari Kalimantan ya, mungkin Kak Anang juga pinginnya membawa itu ya, dari apa, baju Kalimantan nggak ya, Kak? Coba. Untuk pakaian tuh ada sedikit selisih mau Madura atau adat Jawa. Jadi pada akhirnya diputuskan baju cantik. Menarik banget ya, teman-teman. Oke, jadi kita akan menuju ke pertanyaan terakhir nih. Udah siap, Kak? Jadi di sini aku mau nanya nih, pelajaran atau insight berharga apa yang didapatin oleh Kak Vicky dan juga Kak Anang melalui proses tahapan-tahapan PKM yang ya kita bisa bilang ini cukup menguras tenaga dan fisik serta mental ya. Apa sih Kak yang sebenarnya pelajaran utamanya yang kalian dapat itu? Oke, kalau dari aku sendiri untuk pelajaran atau insight khususnya itu, ya akhirnya aku tahu gitu loh, ternyata ekstrak pepromepolisida ini berperan penting untuk mengurangi adanya dari fibrogenesis paru. Nah, selain itu kalau dari kegiatan BIMNAS kemarin aku dapat insight banyak nih ya, terutama dari univ-univ lain yang inovasi atau idenya itu ya lebih wah-wah lah ya daripada kita. Jadi kayak, wah mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk kita ke depannya. Oke. Oke, eh sedari kecil aku pengen jadi peneliti dan dengan adanya PKM ini hal itu sedikit terwujud, memberikan ekstrak, melakukan pemudahan, terminasi. Namun di sini aku berharap nanti ke depannya bisa melakukan analisis data, aku sendiri yang melakukan. Jadi untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang, aku bakal ucapkan iya karena aku masih tertarik dengan hal-hal yang berbau penelitian ini. Dan juga saat Timnas itu emang benar yang dikatakan Kak Vicky tadi. Jadi itu di sana kami berkumpul dengan tim-tim dari seluruh universitas di Indonesia dan mereka itu luar biasa. Jadi bisa dikatakan kalau di sana itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi suatu kebanggaan bisa masuk hingga ke tahap Timnas. Oke, berarti PKM dan PIMNAS ini merupakan, bisa dikatakan langkah awal ya, Kak, ya, sebelum memulai perjalanan-perjalanan yang pastinya ke depannya bakal lebih berat gitu ya, Kak, ya. Oke. Nah, Bro and Sis, di sini kan udah dijelasin ya sama kakak-kakak sekalian insight dan pelajaran khususnya dari join PKM itu sendiri. Jadi pesan dari saya lagi nih, jangan lupa untuk join PKM tentunya ya, Kak, ya. Oke, terima kasih Kak Vicky dan juga terima kasih buat Kak Anang udah mau sharing-sharing nih bareng Rara dan juga tentunya bareng Bro and Sis. Tentunya kita di sini dapetin banyak banget pelajaran dan motivasi ya yang sangat berharga banget. Oke, buat Bro and Sis jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan like dan nantikan edisi podcast selanjutnya. Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKUWKS. Sampai jumpa.